Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Nah, kali ini Ana akan membahas tentang masalah seekor lalat ya. Memang kalau lalat itu adalah serangga yang membawa penyakit, dan kita kadang kehadirannya itu nggak membuat kita senang, bahkan kita selalu mengusir, bahkan kita sampai membunuhnya, ya kan? Nah, tahukah kalian bahwasanya seekor lalat ini ada sebuah serangga, binatang yang sangat menakjubkan, dan bukan menakjubkan lagi, bahkan dia ada di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Hajj ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqizuhu min du'afat talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Masya Allah, telah dijelaskan di dalam firman Allah Ta'ala bahwasanya walaupun para ilmuwan, walaupun nih orang-orang hebat, orang-orang pintar, bukan orang-orang model gitu ya, itu bersatu, dari seluruh dunia bersatu untuk menciptakan satu ekor aja lalat, mereka nggak akan mampu, sepinter-pinternya nggak akan mampu. Karena memang kalau dipelajari, seekor lalat ini memang dahsyat ya, memang dahsyat. Salah satunya apa? Faktanya adalah seekor lalat ini kalau mengepakkan sayapnya itu ya, itu sebanyak 200 sampai 400 kali dalam per detik. Bayangin tuh, dalam per detik 200 sampai 400 kali deh dalam mengepakkan sayapnya. Dan bahkan di dalam fakta yang lain, di dalam ilmuwan itu mengatakan bahwasanya seekor lalat ini ya memiliki lensa mata itu sebanyak 6.000 setiap sisi. Kan ada mata di dua tuh lalat ya, itu ada 6.000. Bayangin, ada 6.000, dan bentuknya omatidium, kayak segi 6 gitu, omatidium ya. Dan itu dihadapkan ke arah yang berbeda-beda, lensanya diarahkan ke beda-beda tuh. Ini kita bicara matanya aja. Sehingga ini lalat ini mampu melihat dalam segala arah deh, karena lensanya dihadapkan kemana-mana, ya kan? Dan dia memiliki 8 neutron. Kalau 6.000 dikali 8 berarti mata lalat ini memiliki 48.000 penginderaan. Berarti mampu mengambil gambar 100 gambar ya per detiknya. Per detik 100 gambar dia mampu melihat. Luar biasa. Kalau kita kan cuma satu arah doang udah. Yang kita lihat udah. Yang kita fokus ya. Kita nggak bakal fokus sama yang lain-lain lagi. Kita cuma satu fokusnya. Tapi lalat sampai 100. Bayangin. Ilmuwan tuh nggak mampu untuk meneliti sebuah mata lalatnya, hanya bisa mempelajari, tapi untuk membuat nggak mampu. Belum lagi sayapnya. Baru lalat. Belum ada serangga yang lebih dahsyat lagi dari lalat itu untuk kepakan sayap ya. Namanya binatang hamanya adalah binatang gonjur. Ente cari dah di internet tuh namanya hama gonjur. Itu kepakan sayapnya dalam 1 detik. Berapa kali? 1000. Dalam 1 detik 1000, bayangin. Luar biasa.
Masya Allah, Allah yang maha menciptakan, Allah maha besar. Apa yang kita mau sombongin? Ya, ini ada hikmah. Kita nggak boleh sombong atau siapapun, karena dibuat sama Allah Ta'ala perumpamaan. Maka manusia nggak boleh bisa menyombongkan kecerdasannya, karena nggak akan mampu untuk bisa menciptakan sebuah lalat. Ya kan? Dan yang dahsyatnya lagi, kita pernah gak nih, ketika lagi minum, kita kejatuhan tuh seekor lalat. Kan kerok nih, kita lagi minum, jatuh tuh seekor lalat. Kalau jatuh seekor lalat nih, kebiasaan yang aneh lihat, ada dua orang. Ada yang minum, ada yang nggak minum. Tapi kebanyakan yang aneh lihat, bukan nggak usah lihat, dulu aneh nggak tahu ilmunya juga nggak minum. Gitu. Ada dua nih, karena satu dia nggak minum karena jijik, yang kedua karena minum emang nggak tahu ilmunya. Ya, ada orang yang tahu ilmunya emang dia nggak mau, jijik udah. Tapi sesungguhnya ketika lalat jatuh itu ada pahala di sisi Allah Ta'ala, yaitu sunnah Rasul. Ada sunnah-sunnah yang Rasul ajarkan ketika lalat jatuh di dalam minuman kita. Nggak usah takut, jadi berkah itu, jadi pahala buat kita jika seekor lalat jatuh di dalam wadah tempat minum kita. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, Iza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum falyakmizu summa liyanzi'u, ya, summa liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra shifaan. Tuh, di dalam hadis Rasulullah SAW udah jelas bahwasanya, ya, jika kita kejatuhan seekor lalat di dalam bejana kita, dalam wadah kita mau minum, ya, itu disuruh sama Rasul falyakmisu, tenggelamin. Kemudian falyanzi'u, kemudian angkat. Lianzi'u itu angkat. Karena apa? Kata Rasul, di sisi sayap satu ada racun, di sisi sayap satu lagi ada penawarnya. Ini Rasul udah ngasih tahu. Ya. Setelah beberapa abad, beberapa tahun baru ilmuwan mampu mengungkapkan bahwasanya lalat itu punya racun, punya obatnya. Bayangin tuh, punya racun, punya obatnya. Sedangkan Nabi, ya, kalau para ilmuwan mendeteksi bisa bertahun-tahun, dan itu harus menggunakan mikroskop yang canggih untuk bisa mendeteksi suatu zat dan suatu dan lain-lainnya tuh di sayapnya itu. Tapi Nabi Muhammad SAW tanpa menggunakan alat, dia bisa mengetahui dan bisa dijelaskan dengan secara logika bahwasanya di sayap itu ada, nggak serta-merta menyuruh celepin dan. Tapi mungkin saat itu untuk dijelaskan orang-orang nggak ada yang paham, ya. Jadi itu lalat itu dahsyat banget ya. Para ilmuwan di seluruh dunia, terutama Australia, yang konsen pada saat itu meneliti seekor lalat, ya, dia mengungkapkan bahwasanya pada seekor lalat ini sayapnya itu memiliki gen revilin. Nah, gen revilin ini adalah gen yang sangat dahsyat, ya, karena gen ini lebih kuat daripada karet, ya. Karet-karet yang ada di pohon karet itu, karena dia lebih memiliki daya tahan dan daya dorong yang kuat, sehingga, ya, si lalat ini mampu untuk mengepakkan sayapnya 200 sampai 400 kali dalam per detik. Dan kemudian gen revelin ini, ya, ketika kita celupkan ke dalam air, gen revelin ini akan bercampur dengan air sehingga menjadi obat pada syaraf arteri dan syaraf vena. Inilah penawarnya. Nah, ini para ilmuwan itu meneliti bertahun-tahun, sedangkan Nabi mengetahui sebelum mereka semua. Betapa jeniusnya Nabi Muhammad SAW. Di sini Anda menjadi takjub. Yang pertama, takjub kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu hebat mendesain
Ya, seekor perumpamaan yaitu lalat. Apalagi yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya, serangga-serangga yang lainnya. Dan takjub juga kepada Rasulullah SAW yang begitu jeniusnya memberitahukan kita bahwasanya di lalat itu ada racun dan ada obatnya. Luar biasa. Dan ini yang pernah Anda baca di dalam artikel, ini serangga-serangga ini yang baru diteliti baru sedikit. Masih banyak, masih ada 10 juta jenis serangga. Jenis serangga. Luar biasa. Yang belum kedeteksi, yang belum dipelajari. Apalagi kita berbicara tentang organ tubuh manusia. Allahu Akbar. Nggak bisa dah. Nggak mampu. Selain Allah Ta'ala. Dan begitu dahsyatnya, begitu sempurnanya, makanya kita banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah. Nah, hikmah dari pembahasan ini adalah bahwasanya kalau kita minum kejatuhan laler, ya nggak usah takut, ya karena di situ ada obatnya. Yang kedua, jadi sunnah, karena kita udah jalanin daripada yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Tadinya awalnya tuh aneh geli. Ketika tahu itu adalah sunnah, alhamdulillah jadi berani. Nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Ya, asal kita jangan telenai atau laler. Ya, mudah-mudahan singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun. Dan insya Allah akan dibahas pembahasan yang lain yang lebih berfaedah dan lebih seru tentunya. Ana Dairobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.